Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hari ini akan menyampaikan firman Allah yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 23. Saya akan bacakan bagi kita semua perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1 berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan ini kita melihat bahwa Daud punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dan hubungan itu digambarkan seperti gembala yang baik dengan dombanya. Dan di sini dijelaskan bahwa ketika Tuhan menjadi gembalanya, itu Tuhan menuntun dombanya itu ke air yang tenang. Dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Itu berbicara tentang pemenuhan kebutuhan. Karena bagi seekor domba, rumput hijau dan air yang tenang itu adalah yang dibutuhkan oleh seekor domba untuk bertumbuh, berkembang menjadi domba yang baik. Itu sebabnya ketika Daud punya hubungan dengan Tuhan yang baik, Tuhan itu senantiasa memenuhi kebutuhan keperluannya. Itu sebabnya Daud bilang, oh, dia adalah gembala yang luar biasa, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa walaupun dia melewati lembah kekelaman, dia tidak perlu takut bahaya karena ada gada dan tongkat yang akan menghiburnya. Gada dan tongkat itu adalah sejenis senjata yang dipergunakan oleh para gembala untuk menghalau binatang buas ketika mau menerkam domba-domba ketika mereka berjalan di lembah. Nah, seringkali kita dalam hidup ini kan mengalami hal-hal seperti itu. Kita bisa berjalan di lembah kekelaman, ada persoalan yang mungkin juga nyawa taruhannya karena sakit penyakit yang berat. Tetapi kalau kita punya Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, ada gada dan tongkat yang akan menghalau setiap persoalan. Itu sebabnya di sini lewat firman Tuhan ini kita belajar bahwa kalau Tuhan menjadi gembala kita, maka setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita untuk melewati, menghalau setiap masalah, dan kita akan bebas dari setiap persoalan. Yang berikut dikatakan bahwa pialaku penuh melimpah. Ini berbicara tentang kemenangan. Tuhan menyediakan makanan di hadapan musuh-musuhnya. Tuhan sebagai gembala itu, dia melakukan itu. Artinya kemenangan itu berbicara tentang sebuah keberhasilan. Kemenangan berbicara tentang sebuah kesuksesan. Artinya kalau Tuhan menjadi gembala kita, kesuksesan, keberhasilan, oh, itu menjadi bagian kita. Itu sebabnya mari kita berjuang agar supaya Tuhan itu benar-benar menjadi gembala dalam hidup kita. Dan yang terakhir, dia katakan kemurahan Tuhan itu mengikuti hidup kita. Seumur hidup kita akan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Artinya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan menyertai hidup kita sepanjang umur hidup kita.
karena dia menjadi gembala yang baik. Yang jadi persoalan adalah bagaimana cara supaya kita menjadi dombanya Tuhan, supaya gembala itu, Yesus Tuhan itu menjadi gembala dalam hidup kita. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi domba-dombanya Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya kita belajar. Pertama, domba itu adalah hewan yang bodoh dan lemah. Dia butuh gembala. Dia tanpa dituntun oleh gembala, dia tidak akan kemana-mana. Artinya, kalau kita mau Tuhan itu menjadi gembala, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, jabatan, status sosial kita. Tetapi kita harus terus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan hal-hal lain selain Tuhan. Tuhan harus menjadi andalan kita. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Itu baru kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Yang kedua, domba itu mengenal suara gembalanya. Dia tidak gampang terkecoh dengan suara-suara yang lain. Dia hanya taat dan dengar suara gembalanya. Artinya, kalau kita mau jadi domba-dombanya Tuhan dan Tuhan itu menjadi gembala kita, kita harus mengenal dan percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita dengar berita-berita yang lain, hal-hal di luar firman Tuhan, jangan kita terpengaruh. Karena domba bukan seperti sifatnya. Dia hanya dengar suara gembalanya. Suara asing dia tidak akan ikuti. Nah, kalau kita benar-benar mau menjadikan Tuhan itu gembala dalam hidup kita, maka kita harus jadi dombanya Tuhan. Artinya kita harus mengenal suaranya. Suara-suara yang lain kita harus halau dari hidup kita. Kita hanya mendengar satu suara, yaitu suara gembala kita. Itulah firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan ini, maka kita sungguh-sungguh menjadi dombanya Tuhan, dan Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup kita, seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia akan memenuhi semua keinginan kita. Dia akan menghalau setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Dan kita akan terus berjalan di dalam pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan yang sempurna, sampai kita menikmati hal-hal yang indah yang disiapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami, yang Kau sudah menolong, menjaga, memelihara kami. Kami terus menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Khususnya hari ini kami sudah dengar firman Allah. Mampukan kami agar supaya kami boleh menjadi domba-domba-Mu, agar supaya kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Kami akan menjadi pribadi yang hanya mendengar suara-Mu, dan kami menjadi pribadi yang terus mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Dan kami percaya hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah mendengarkan firman Allah, hamba-Mu berdoa, biarlah jadikan kami domba-domba-Mu, sehingga kami boleh menikmati semua janji Allah yang sudah kami terima saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.